Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat Rumah Sakit Yarsi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik ketika safari dakwah ke Eropa. Saya diundang oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Austria dan tinggal di Vienna di salah satu rumah masyarakat Indonesia di sana. Saat itu betapa terkejut ketika mengetahui bahwa waktu subuh di sana adalah pukul 2:30 dini hari. Dan yang lebih menarik lagi adalah ketika saya mengetahui bahwa maghrib adalah pukul setengah 10 malam. Jadi bagaimana puasa hampir 18 sampai 19 jam. Ya. Saya ingat ketika pertama kali taraweh di sana. Setelah saya mengimami sholat isya, kemudian saya mengimami 2 rakaat taraweh. Tidak lama kemudian pengurus masjid mendekat dan berbisik, "Pak Kiai, mohon maaf, kita tadi mulai sholat isya itu sudah setengah 11. Kalau kemudian bacaannya terlalu panjang, maka kita bisa-bisa pulang jam 1 dini hari. Sedangkan jam setengah 3 sudah subuh." Oh, saya terkejut. Saya teringat dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pesankan kepada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau mengimami dengan penuh khusyuknya, lama, usai sholat, maka ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, tadi aku sholat di belakang seorang sahabat dan dia mengimami dengan bacaan yang panjang, sedangkan aku punya hajat." Maka kemudian Nabi memanggil sahabat tersebut. Beliau mengatakan, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah akan menjadi seorang pembawa fitnah wahai Mu'adz?" Apa maksudnya? Engkau mengimami manusia dengan bacaan yang panjang, sedangkan di antara mereka ada orang tua, ada yang membawa anak-anak, ada yang memiliki kebutuhan. Sahabat sehat Rumah Sakit Yarsi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang menariknya adalah bagaimana semangatnya kaum muslimin di sana. Dengan durasi puasa yang 18 sampai 19 jam, mereka tough, mereka tetap tangguh untuk kemudian menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika keimanan ada di hati mereka, yang lahir adalah semangat. Dan semangat ini mengalahkan rasa lapar yang diderita ataupun yang dialami oleh mereka. Padahal kalau kita lihat bagaimana perubahan dari kebiasaan mereka, di mana mereka baru selesai sholat taraweh sekitar pukul 12. Belum lagi perjalanan dari kedutaan atau dari masjid menuju ke tempat tinggal mereka. Belum lagi kaum wanita harus menghangatkan masakan sebelum untuk disantap sahur oleh suami dan anak-anak mereka. Di sini ada beberapa pelajaran. Yang pertama adalah bagi kita yang puasa di tanah air, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di sebuah negara yang tropis sehingga puasa dari tahun ke tahun sekitar 13 jam. Tidak lebih, tidak kurang. Kalaupun lebih dan kurang, sedikit daripada itu. Yang kedua, kita belajar dari bagaimana ketahanan keimanan saudara-saudara kita di sana. Sudahlah mereka kalangan minoritas, puasa mereka cukup panjang. Bisa dibayangkan ketika mereka kerja, rekan di sampingnya menikmati makan siang, mereka jalan, bagaimana aroma masakan yang mereka hirup, ya. Belum lagi kalau mereka kemudian berbincang. Saya pernah berbicara dengan beberapa orang non-muslim di Austria, dan ketika mereka bertanya kepada saya, "Wahai Syekh," orang sana manggil itu kepada Ustadz, kalau nggak Syekh, Imam, ya. "Apakah sampai minum juga Anda tidak lakukan?" "Nggak boleh," saya katakan. Ya, apa kata mereka? "So crazy man," katanya. Luar biasa katanya. Dari jam 2 sampai minum setetes pun tidak. Sampai kemudian pukul setengah 10 malam. Jadi bagaimana ketahanan keimanan mengajarkan kepada mereka bahwa ketika semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Yang ketiga pelajarannya adalah betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana mereka-mereka yang pada saat Ramadan dalam keadaan summer atau musim panas, tapi suatu waktu mereka akan mengalami winter ataupun musim dingin, di mana waktu siangnya akan lebih pendek. Saya ingat ketika ke Amerika, ke Seattle,
Ya, waktu itu setelah acara ceramah ada yang bertanya. Beliau mengatakan, Pak Ustadz, menurut saya kayaknya Islam ini hanya cocok di negara tropis. Saya tanya, kenapa Pak? Ya kalau lagi puasa kayak gini, kita summer puasanya panjang. Ya, saya senyum, saya bertanya, Bapak sudah berapa lama di Amerika? Beliau tersipu malu, kata beliau, lebih kurang 25 tahun. Kalau Bapak sudah lebih dari 20 tahun, berarti Bapak pernah mengalami puasa ketika musim dingin. Beliau semakin malu, ya, lantas kemudian saya tebak, berarti Bapak pernah mengalami puasa lebih pendek daripada negara lain. Saya tahu ketika winter maka subuh sekitar jam 6 dan maghrib jam 5, berarti hanya 11 jam. Saya katakan bahwa kadang kita nggak fair. Ketika puasa kita panjang kita mengeluh. Tapi pada saat kita puasa lebih pendek dari saudara kita yang lain, ternyata kita tidak mengeluhkan hal itu. Beliau kemudian tertawa sambil beliau mengatakan, luar biasa, amazing Ustadz, jawaban Ustadz sangat mengena kepada saya. Jadi bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mempergilirkan ada satu tempat yang kadang siangnya lebih panjang daripada malamnya. Ada suatu tempat lain yang waktu malamnya lebih panjang daripada waktu siangnya. Ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi sebuah pelajaran bagaimana kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya keimanan membangkitkan semangat, dan semangat mengalahkan rasa lapar menjadi harapan pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.